The maps. Yo. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelas 2402 dari kelompok 2. Halo. Halo guys, perkenalkan nama saya Laude Syansah sama Cesario dengan NIM 1010724117. Halo, saya Alfian Noval Aziz Cesarea, NIM 1010724048. Halo. Halo, nama saya Mas Rino Siti Mufti dengan NIM 101072400093. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atar Fazil Setiaji dengan NIM 101072400025. Halo semuanya, salam kenal. Halo, nama saya Devin Azani Putardianto dengan NIM 1010724015. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hafiz Martoni dengan NIM 10107240. Halo guys, what's up? Halo, nama saya Muhammad Al-Rizal Muharram dengan NIM 101072400053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami. Kali ini kita bakal bahas salah satu algoritma pencarian yang cepat banget dan sering dipakai dalam dunia pemrograman, yaitu binary search atau pencarian biner. Coba bayangin deh, pas kalian lagi nyari nama teman di daftar absen yang udah diurutkan, atau nyari nomor HP di kontak yang udah rapi, pasti lebih gampang kan? Nah, binary search ini konsepnya mirip. Kita bisa cari data tanpa harus ngecek satu persatu dari awal sampai akhir. Kenapa bisa secepat itu? Karena binary search langsung fokus ke bagian tengah data, lalu terus ngecilin area pencariannya sampai ketemu hasilnya, atau sampai yakin datanya nggak ada. Keren kan? Di video ini, kita bakal bahas mulai dari konsep dasarnya, contoh kasus yang gampang dimengerti, sampai ke cara ngoding dan nyoba langsung pemrogramannya. Jadi jangan di-skip ya, biar makin paham cara kerja algoritma yang satu ini. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya dari pengertian binary search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Syansah sama Cesario dengan NIM 101072400017 dari kelas 2402. Binary search adalah metode pencarian dalam sebuah array atau daftar data yang sudah terurut. Cara kerjanya adalah dengan membagi data menjadi dua bagian dan memeriksa apakah nilai yang dicari ada di tengah atau di sisi kiri atau kanan. Jika nilainya lebih kecil dari elemen tengah, kita lanjutkan pencarian di bagian kiri. Jika lebih besar, kita cari di bagian kanan. Proses ini diulang sampai data ditemukan atau sampai datanya tidak ada. Binary search sangat efisien karena mengurangi jumlah data yang diperiksa setiap kali, hanya setengahnya saja. Terima kasih. Mari kita lihat contoh sederhana dari binary search. Misalnya, kita punya daftar angka 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 45, dan 56. Kita ingin mencari angka 23. Langkah yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek elemen tengah, yaitu 16. Karena 23 lebih besar dari 16, kita abaikan bagian yang kiri. Langkah yang kedua, kita lanjut ke bagian kanan. Sekarang, elemen yang di tengahnya menjadi 38. Karena 23 lebih kecil dari 38, kita lanjut ke sisi kiri dari 38. Langkah yang ketiga, sekarang elemen tengahnya adalah 23 dan itu sudah ketemu. Hanya dalam 3 langkah saja dari 9 data kita berhasil menemukan bahwa angkanya inilah kekuatan dari binary search, cepat dan efisien. Kita buat fungsi binary search dengan parameter array dan target. Jika selama low kurang sama dengan high, maka kita hitung mid-nya dan bandingkan dengan target. Jika tidak ditemukan, maka kita sesuaikan rentang pencariannya. Jika ditemukan, maka kita kembalikan posisi indeksnya. Sangat efisien dan simple, bukan? Karena kita sudah membuat fungsi dari binary search tadi, sekarang kita akan menampilkan programnya atau menguji coba programnya ini, teman-teman. Nah, misalnya di sini gue punya data 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 45, dan 56. Nah, di sini kita misalnya ingin mencari angka ke 23, maka nanti di hasilnya akan ditampilkan angka yang kita cari itu di indeks keberapa, teman-teman. Nah,
Di sini di codingannya langsung aja kita tambahin, yaitu jika hasilnya itu benar, misalnya tadi kita memasukkan angka 23, jika angka 23 itu beneran ada di list array-nya, di list datanya, maka akan kita print yaitu data ditemukan di indeks ke sekian. Nah, jika tidak ada datanya tadi, maka akan di print data tidak ditemukan, teman-teman. Nah, jika program dijalankan, maka outputnya adalah tadi kita akan memasukkan angka ke 23. Maka outputnya adalah data ditemukan di indeks ke 5. Artinya, angka 23 ditemukan di algoritma binary di posisi indeks ke 5 dari list. Nah, kita bisa mencoba untuk mengganti angkanya lagi untuk teman-teman. Jika ingin coba, misalnya angkanya ada 2, ada 5, ada 8, teman-teman bisa coba. Sekian. Dari penjelasan dan pemaparan konsep dari binary search di atas tadi, kira-kira teman-teman udah mulai ada gambaran belum nih tentang gimana sih cara kerja dari binary search itu sendiri dan gimana sih cara pengaplikasiannya di dalam codingan? Nah, kalau teman-teman masih belum paham, belum ada gambaran gimana. Nah, sekarang kita lihat aja gimana cara pengimplementasiannya di dalam codingan bahasa C. Ini ya codingannya. Dari pembahasan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa binary search sangat cocok digunakan untuk data yang terstruktur dan dia lebih cepat untuk mengefisiensikan waktu. Dengan kompleksitas waktu O, binary search jauh lebih cepat dibandingkan pencarian linear, terutama untuk data jumlah yang besar. Jangan lupa, sorting data adalah syarat utama sebelum menerapkan binary search ya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dadah.